Shalom, kami dari kelompok akuntansi akan men-sharingkan satu buah ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Namun sebelum daripada itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Shalom, perkenalkan aku Eglin Efredia Nur Cahaya Saragih dengan NIM 2417051160 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Widya Silaban dengan NIM 2417051134 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Erwin Hanani Berustepu dengan NIM 2417051107 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Keja Lampu Semiring dengan NIM 2417051111 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Kafiani Bulet dengan NIM 2417051118 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Milania Sihombing dengan NIM 2417051150. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Wiwin Treni Situmorang dengan NIM 2417051219 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, sebelum masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa terima kasih atas kasih penyertaan-Mu, atas kasih setiamu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami bisa bersekutu untuk mendengar, untuk membaca sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kami tahu bahwa persekutuan pada hari ini bukanlah suatu kebetulan, namun Kaulah yang menuntun langkah kami sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama ya Bapa pada hari ini. Kiranya ya Bapa, Kau berkati supaya apa yang akan kami dengar itu tidak lewat begitu saja, namun juga dapat menjadi berkat. Kau berkati juga supaya kami mau dengar-dengaran, supaya kami mau merenungkan apa yang kami dengar dan meratapinya ya Bapa, supaya ada perubahan dalam kami melaksanakan kehidupan kami sehari-harinya. Kiranya juga ya Bapa, Kau berkati supaya dalam mendengarkan firman ini, setelah mendengarkan firman ini juga kami mau jujur pada diri kami sendiri, mau terbuka ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar, supaya kami tahu ya Bapa apa yang sebenarnya ingin Kau sampaikan melalui firman ini. Kiranya Kau berkati juga ya Bapa teman kami yang akan membacakan firman ini, teman kami yang merupakan perpanjangan tangan dari-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati supaya apa yang akan dia katakan, Roh Kudus-Mu menuntun dan mengurapi setiap kata-katanya. Kiranya ya Bapa, di atas segalanya kami sudah berdoa, kami serahkan ya Bapa persekutuan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja yang akan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan isi khotbah dari Injil Yohanes 3 ayat 16, di mana sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di mana Injil ini merangkum kabar sukacita mengenai keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Di mana kasih Allah itu melewati batas ras, bangsa dan juga kesalahan ataupun latar belakang. Seperti ilustrasi ayah yang selalu menyayangi anak-anaknya walaupun anaknya sering memberontak. Dimana Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal, dimana Ia memberikan hal yang begitu luar biasa, dimana Yesus rela disalibkan, disiksa dan juga ditolak, dan ini merupakan bukti bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar kepada kita dan mengasihi kita. Dimana firman Tuhan berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dimana di dunia kita penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang yang hari ini hidup dengan rasa takut gagal, takut ditinggal dan juga takut akan masa depan. Tapi kasih Allah memberi kita jaminan bukan cuman untuk nanti di surga, tapi juga untuk hidup sekarang. Ia memberikan hidup yang sejati dan penuh pengharapan.
Dari ayat Alkitab tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berterima kasih kepada kasih-Nya dengan iman. Iman bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus ada, tapi kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Banyak dari kita yang tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, tetapi belum tentu semua percaya dan menyerahkan hidupnya padanya. Dalam dunia yang dipenuhi suara dan opini, kita butuh iman yang teguh untuk tetap berdiri di atas kasih Allah. Tidak perlu menunggu sempurna. Saat kita membuka hati, kasih-Nya mulai bekerja dalam kehidupan kita. Menerima kasih Allah berarti juga melepaskan hal-hal yang selama ini kita jadikan sandaran popularitas, pengakuan, atau performa. Biarlah kita mulai hari ini dengan sebuah keputusan sederhana. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa kasih-Mu cukup untukku. Itulah langkah awal dari perubahan hidup yang sejati. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, kita dipanggil untuk memperhatikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita dan yang berbeda dengan kita. Bahkan dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Hal itu sulit, tetapi kasih Allah memampukan kita. Dalam dunia yang suka ngejudge orang tetap mengasihi adalah orang yang terang dan langka. Hidup dalam kasih berarti merespon orang dengan sabar, tidak murah-marah, tidak menyebar kebencian, dan berani mengampuni. Kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu dengan tidak balas sindiran dengan sindiran, tidak menyebar gosip, memilih kata-kata yang membangun, baik itu secara offline maupun secara online. Kasih bukan perasaan, tetapi keputusan. Dan keputusan itu kita buat setiap hari di setiap interaksi. Penutup dari renungan yang telah disampaikan, mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Allah bukan sekedar kata, tapi kuasa yang mengubah hidup. Kasih itu menarik kita keluar dari dosa, menyembuhkan kita dari luka, memberi masa depan yang baru. Dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan hanya ayat hafalan, tetapi keselamatan dan harapan untuk semua manusia, termasuk kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita dapat dari renungan hari ini yaitu kasih Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah kasih sejati yang mengubah hidup. Kasih yang dimulai oleh Allah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus dan memberikan hidup kekal bagi yang percaya. Mari terima kasih-Nya, hidup kasih itu setiap hari, dan bagikan kepada sesama, teman, keluarga, dan siapapun, karena kasih Allah tidak pernah gagal dan mampu mengubah hidup siapapun yang menemaninya. Terima kasih. Untuk menutup sharing firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna dan tidak berkesudahan, yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Kiranya kasih itu terus mengubahkan hati dan hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu dengan penuh iman, pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.